Okay, hello guys, we are here again. Kita akan belajar learn about basic voice again for today. Kita akan belajar lagi tentang basic voice hari ini. So pay attention. Keep following what I will explain here. Okay, about passive voice. Okay, how to differ and arrange. Di sini bagaimana kita membedakan dan menyusun. Berarti ketika ada pertanyaan seperti ini, secara otomatis bahwa akan ada materi yang lain yang berkaitan dengan passive voice yang akan kita pelajari. So, let's move. How to differ active voice and passive voice. Kita lihat. Okay, the first at the first column kita lihat pada baris pertama, di kolom pertama sudah ada active and passive, ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, sudah ada rumusnya, subject plus verb to plus object. Subject plus verb to plus object. Mana subjek? Nah, Mary helped the boy. Dan pasifnya jadi the boy was helped by Mary. Keterangannya ini, the passive, the object of an active becomes the subject of the passive. Is the same with verb. Virtue of an active becomes virtue of the passive, or we could call as past participle. Jadi untuk merubah atau menyusun kalimat pasif tentu dari kalimat aktif. Nah, kita bisa lihat kalimat aktifnya Mary helped the boy, sedangkan kalimat pasifnya menjadi the boy was helped by Mary. Let's see the formula. Coba kita lihat rumus yang ada. Kalau kalimat pasif, subject plus be plus verb to plus object. Tapi don't forget you put by between verb to and object. Jadi di mana subjek di kalimat aktif akan menjadi objek di kalimat pasif, dan objek di kalimat aktif akan menjadi subjek di kalimat pasif. Dan kata kerjanya, karena ini tensesnya simple past, otomatis kata kerjanya kalimat aktif dia verb to. Verb to. Bisa kita lihat kata kerja bentuk kedua. Nah, helper. Dan sama bentuk ketiganya juga sama. Kenapa sama? Karena memang seperti itu. Ini berarti masuk di kata kerja beraturan atau regular verbs. Nah, saya pikir bisa dipahami. Kita lihat, kita hanya mengurutkan saja. Ketika kita sudah tahu subjeknya Mary di sini di kalimat aktif, maka di kalimat pasif dia akan jadi objek. Dan di sini kita lihat objek, maka di sini di kalimat pasifnya akan jadi subjek. Objeknya itu apa sih? Objek di sini berarti dia dalam bentuk noun ya, dalam bentuk noun. Kemudian berikut. Ada kata kerja yang bisa kita rubah menjadi kalimat pasif dari kalimat aktif, ada juga yang tidak. Itu namanya
See, only transitive verbs are used in the passive. Jadi, kata kerja yang dapat dirubah menjadi kalimat pasif dari aktif itu kata kerja transitif. Atau apa sih kata kerja transitif itu? Kata kerja transitif itu kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, sedangkan di sini it's not possible to use verb such as jadi tidak mungkin digunakan kata kerja selain transitif itu seperti kata kerja happen, harm, agree, arrive, cry, exist, go, live, occur, rain, rise, sleep, stay, walk, smile, improve, and so on. Jadi namanya kata kerja ini bahkan ada kata kerja yang lainnya itu termasuk kata kerja ini masuk di kata kerja intransitif yang tidak membutuhkan objek. Coba kita lihat contoh yang di sebelah kiri, di left side, active. An accident happened. Sebuah kecelakaan terjadi. Kecelakaan apa? Kan ini tidak biar tidak ada objeknya, kita dapat memahami kalimat ini. Jadi ketika pasifnya, sedangkan bagaimana kita merubahnya ke dalam kalimat pasif jika tidak ada objek, maka otomatis kalimat ini tidak bisa dirubah ke kalimat pasif. Begitu juga contoh kedua, my driving skill is improving. Ini hanya sampai kata kerja. Jadi tidak ada objeknya setelah itu, maka otomatis tidak bisa dirubah jadi kalimat pasif. Contoh ketiga, they arrived at 10 p.m. last time. Ini kata kerja, sedangkan kenapa ini tidak disebut sebagai objek? Ini sebagai kata keterangan waktu, adverb of time, bukan termasuk objek. Objek di sini harus berupa kata benda. Karena ini kata keterangan, maka tidak bisa. Karena subjek itu berdiri sebagai subjek gitu sebagai kata benda, ya. Oleh karena itu kalimat pasifnya tidak bisa ada di sini. Nah, jadi 3 kalimat ini dengan kata kerja happen, improve, and arrive, maka itu tidak bisa kata kerja itu tidak membutuhkan objek, jadi kita tidak bisa merubahnya menjadi kalimat pasif. Sedangkan ada kata kerja, let's see, some verbs can be either transitive and intransitive depending on the situation. Jadi ada kata kerja yang bisa jadi kata kerja yang membutuhkan objek atau transitif dan bisa juga tidak membutuhkan objek atau intransitif depending on the situation. In some instances, such a verb may require an object, while in others it does not require an object, such as play, continue, grow, speak, read, stop, eat, and so on. Coba kita lihat kalimat yang ada. Intransitif. She ate a lot yesterday. Dia makan banyak kemarin. Ini kita tidak bisa ambil karena ini sebagai kata keterangan waktu. Tapi ketika dia jadi transitif bisa she ate seafood and some ice cream. Apa yang dimakannya? Oh, seafood sama es krim. Jadi ini dua ini seafood sama es krim sebagai objek. Jadi bisa kita rubah juga menjadi kalimat pasifnya. Berarti kalau kalimat pasifnya ketika ini digabung akan jadi seafood and some ice cream are eaten by her. Sini jadi objeknya, si ini jadi objek karena dia berpindah jadi objek, otomatis bukan she lagi tapi her. Kemudian intransitif, they speak loudly, dia berbicara dengan keras. Terus transitif, jadi speak Arabic. Jadi ini sudah ada objeknya. Dia berbicara bahasa Arab. Jadi noun di sini, sedangkan ini adverb, kata keterangan.
I think you will understand what I explain. So we will move. Kita pindah lagi, coba kita lihat. Nah, ini sudah ada beberapa tenses dengan adanya contoh kalimat bahkan rumusnya. Ada rumus kalimat aktif, sudah ada tensesnya sama kalimat pasif. Kita tinggal mengikuti setiap rumusnya. Sini subjeknya Mary. Kita ambil simple present. Simple present berarti kegiatan yang berlangsung sekarang. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris berarti ada namanya pembagian waktunya. Dalam hal ini bentuk waktu. Maksudnya bentuk waktu. Kalau bahasa Indonesia kan tidak ada yang begitu. Tapi bahasa Inggris ada namanya bentuk waktu yang dinamakan tenses. Simple present tense ini yang pertama, Mary helps John. Subject plus verb 1 plus subject is plus object. Ini kata kerja pertama. Ketika jadi kalimat pasif, dia akan jadi kata kerja ketiga atau past participle. Let's see. Ini ada. Ini mana yang kata kerja pertama? Yang ini, yang dalam posisi present. Kolomnya present ini, atau biasanya saya lebih suka to put verb 1. Saya lebih suka untuk meletakkannya di sini, di paling atas ini sebagai kolom pertama ini kata kerja pertama, tapi dalam bentuk regular. Kata kerja beraturan. Ini pas artinya bisa kita ganti kata kerja kedua atau dalam kemudian past participle atau kata kerja ketiga. Ini regular verbs dan irregular verbs. Jadi itulah yang dimaksud mana kata kerja pertama ini barisan kolom ini. Ini kolom kedua ini kata kerja kedua. Yang ketiga ini kata kerja ketiga. Ingat, ada yang biasanya kalian letakkan misalnya ada ing, itu beda juga. Itu kalau ada ing di belakangnya berarti itu kata kerja pertama ditambah ing. It's different ya, itu berbeda ya dengan ini kata kerja pertama itu atau kata kerja dasar atau base verb ya. Kita kembali yang tadi. John is helped by Mary. Subjek John. John yang sebelumnya jadi objek sini akan berpindah jadi subjek di sini. Karena John third person singular, berarti kita menggunakan is. Yes. Kemudian kata kerja ketiga by, objeknya Mary. Karena di sini juga subjeknya Mary, maka di sini Mary. And then present continuous atau present continuous ini secara singkat saja bahwa kegiatan yang sedang berlangsung. Misalnya Mary is helping John. Mary sedang membantu John. Sudah ada rumusnya, kita tinggal sesuaikan rumusnya. Tinggal lihat to be, karena Mary to be-nya is. Seperti ini John, kan? Is. Nama orang itu berarti menggunakan is to be-nya. Kalau present continuous dan passive voice itu berlaku to be. Kemudian jadi sebelum lanjut diingatkan bahwa kata kerja di kalimat pasif itu semuanya kata kerja bentuk ketiga ya, berbeda dengan kalimat aktif. Kalau simple past di sini kata kerja kedua, di sini ketiga. Kemudian past continuous di sini kata kerja pertama ditambah ing. Ini yang saya maksud dengan kata kerja pertama ditambah ing. Help ditambah ing jadi helping ya. Past continuous, kemudian present perfect. Kalau simple past berarti kegiatan yang menyatakan kegiatan yang telah berlalu kemarin. Past continuous berarti yang telah berlalu tapi sedang dilakukan di waktu yang lampau gitu, bukan hari ini. Kemudian
Present perfect kegiatan yang sudah kita lakukan di waktu lampau dan memiliki hubungannya sampai sekarang, itu present perfect. Rumusnya subject has have plus verb plus object. Kalau ini ada has have berarti kalau has orang ketiga tunggal, Mary. Subjeknya berarti she, he, it itu gunakan has. Di luar itu gunakan have. It is the same with past continuous. Was, were. Was itu subjek she, he, it sama I. Karena was ini bentuk sekarangnya itu am sama is. Jadi bentuk lampaunya jadi was. Then past perfect. Past perfect dia had. Dari have sama has jadi had kalau pasnya. Kegiatan yang berlangsung di waktu lampau dan selesai di waktu lampau sudah terjadi. Kita hanya mau kasih tahu bahwa kegiatan itu sudah terjadi. Atau ini Mary hanya kasih tahu bahwa Mary had helped John. Mary sudah membantu John. Kalau di sini jadi kalimat pasif akan jadi John sudah dibantu oleh Mary. John had been helped by Mary. Kemudian simple future. Berarti kalau simple future ini kegiatan yang akan berlangsung, yang akan terjadi, belum terjadi tapi baru akan. Itu digunakan will kalimat aktifnya. Kalimat pasifnya tetap will tapi ditambah be, ya. Kita tetap ikuti rumus. Kemudian future continuous. Future continuous di sini kita menggunakan be going to. Ingat, be ini itu ya yang to be, am, is, are, ya. Tapi be yang di sini itu kata pantu. Itu rumus bukan am, is, are lagi, kecuali yang pertama subject plus be going to, ya. Itu. Secara singkat saja ini. Kemudian future perfect. Kita gunakan will have. Di future perfect kita tidak akan menggunakan has, ya, kan aturannya memang seperti itu. Sama di pasifnya, kalimat pasifnya rumusnya tetap will have, tetapi ditambah been, ya. Jadi bisa dilihat perbedaannya sangat jelas. Jika if you have a question you can ask me by chatting me, ya, tinggal langsung chat. Kalaupun tidak dimengerti, then ya ini irregular and regular sama irregular verbs. Ini yang sudah dijelaskan tadi. So I think it's enough. Thank you for your appreciation and see you. Okay.